Bina Iman Little Star Paroki Santo Andreas. Usia 2 tahun sampai 5 tahun. Betul. Halo anak-anak Little Star, ketemu lagi dengan Onti. Anak-anak sudah mulai masuk sekolah ya? Nah, sebentar lagi kita akan mulai hidup normal kembali. Setelah 2 tahun kita hidup di dalam masa pandemi COVID. Kita belajar di rumah, bermain di rumah, jarang pergi-pergi. Nah, sekarang kita mau mulai lagi hidup normal ya. Tapi sebelum kita memulai hidup normal ini, kita harus tetap membiasakan diri dengan pola hidup yang sehat. Dan juga kita harus membiasakan diri akrab dengan Tuhan melalui doa, rajin membaca kitab suci, dan juga belajar untuk berbagi, tidak boleh serakah. Lalu juga belajar untuk menjadi jujur, belajar bekerja keras, belajar untuk berbelas kasih, dan belajar untuk bertobat serta mempunyai niat yang baik. Dan ayat hari ini Tuhan Yesus di dalam Injil Lukas bab 12 ayat 15 berkata, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung dari kekayaan itu." Yuk anak-anak, sekarang kita mau mulai bina iman ini. Sebelumnya, kita mau berdoa dulu ya. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih atas pagi cerah. Sekarang kami akan bina iman, berkatilah kami. Amin. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin. Amin. Nah, anak-anak ingat kan waktu awal-awal pandemi COVID kita harus stay at home. Harus tinggal di rumah supaya kita tidak terkena virus dari orang lain. Hanya bersama dengan keluarga, melakukan aktivitas bersama dengan keluarga, belajar dan bermain juga di rumah. Seperti gambar ini, yang pertama di rumah saja, yang kedua keluar rumah jika benar-benar perlu. Kemudian yang ketiga pakai masker jika sakit. Yang keempat rajin cuci tangan dengan air dan sabun. Yang kelima makan makanan yang bergizi. Saat ini kita sudah mulai masa-masa new normal. Sebagai orang Katolik, kita juga harus melanjutkan kebiasaan yang baik itu supaya bisa menjalani kehidupan yang normal. Nah, ini adalah ajaran Tuhan Yesus supaya kita di dalam masa Prapaskah ini bisa pantang serakah. Caranya bagaimana, Onti? Jangan sering jajan di luar, tetapi membawa bekal dari rumah yang pastinya lebih sehat, lebih bergizi, dan lebih terjamin kualitasnya. Uang yang tadinya kita mau buat beli jajan, kita bisa sisihkan untuk dimasukkan di dalam amplop APP ini, aksi puasa pembangunan yang akan diberikan kepada orang-orang miskin dan terlantar. Kemudian kita juga harus belajar untuk menghargai proses. Dengan cara kita harus mendisiplinkan diri untuk selalu memakai masker saat kita
berada di luar rumah dan bertemu dengan banyak orang. Membiasakan juga mencuci tangan yang bersih dengan sabun dan juga makan makanan yang bergizi seperti sayur mayur, buah-buahan, lauk pauk yang bergizi, air putih, dan juga jangan lupa minum vitamin setiap hari. Oh iya, anak-anak kalau tangannya kotor, jangan sentuh wajahmu ya, supaya virus atau bakteri tidak masuk ke dalam hidung, mata, dan mulutmu. Beristirahatlah yang cukup supaya imun tubuhmu kuat. Jangan lupa juga berjemur di bawah sinar matahari. Selanjutnya, anak-anak tahu nggak ini masa prapaskah? Masa untuk melakukan pertobatan. Kita harus belajar untuk menyadari apa ya kira-kira dosa-dosa kita. Kemudian kita melakukan doa tobat kepada Tuhan dan berjanji kepada Tuhan Yesus agar kita tidak mengulangi kesalahan dan dosa-dosa kita lagi. Ingatlah, Tuhan Yesus adalah Tuhan yang Maha Pengampun dan Dia juga Maha Pengasih. Dia akan mengampuni segala dosamu. Setelah melakukan pertobatan, kita juga harus punya niat baik. Niat baik itu seperti janji kita kepada Tuhan dan harus kita laksanakan. Di sini Onti mau memberikan contoh, menuliskan niat baikku. Contohnya yang pertama, aku mau rajin berdoa dan membaca kitab suci. Yang kedua, aku mau bermain gadget tidak terlalu lama. Yang ketiga, aku mau rajin belajar dan taat kepada orang tua. Nanti anak-anak bisa membuatnya sendiri sesuai dengan niat baik anak-anak sendiri, oke? Kemudian, di dalam masa prapaskah ini kita juga harus belajar tentang berbagi dengan orang-orang yang membutuhkan. Contoh, memberi sedekah kepada pengemis. Contoh lagi, berbagi barang yang sudah tidak dipakai namun masih layak pakai. Contohnya mainan, pakaian, untuk diberikan kepada anak-anak di panti asuhan. Dan juga berbagi makanan dan minuman. Pasti mereka sangat senang sekali. Selain berbagi, Yesus juga mengajarkan kita untuk bisa berbelas kasih kepada orang di sekitar kita. Contohnya membantu teman yang jatuh. Lalu menolong nenek yang kesusahan berjalan. Sebagai seorang Katolik, kita ditekankan untuk selalu berkata jujur. Walaupun jujur itu kadang menyakitkan, tetapi Tuhan Yesus selalu mengingatkan kita bahwa bohong itu dosa. Yang terakhir adalah Tuhan Yesus mau kita untuk tidak bermalas-malasan, melainkan kita juga harus bekerja keras. Contohnya kita bisa membantu ayah mencuci mobil. Tetapi ingat ya, jangan boros air, harus dipergunakan secukupnya saja untuk menjaga bumi kita. Kita juga bisa menjaga alam ini dengan cara menanam tanaman yang baru, menanam pohon yang baru, bunga-bunga yang baru, dan merawatnya. Yuk kita belajar memisahkan sampah ya. Mana yang sampah kertas, mana yang sampah plastik, dan mana yang sampah dapur atau sampah basah. Karena sampah-sampah itu tadi bisa didaur ulang supaya tidak mencemari bumi kita ini. Anak-anak, yuk kita aktivitas dulu. Aktivitas kita hari ini, Onti punya beberapa gambar. Nanti kita mau cari gambar yang mana, sikap yang mana yang benar dalam hal berbagi, bekerja keras, dan menghargai ciptaan Tuhan. Gambar yang pertama ini, saat itu Meme sedang makan sesuatu, lalu datanglah Koko. Koko ingin mencoba makanan Meme. Sikap manakah yang harus dilakukan Meme? Yuk kita cari. Ya, betul sekali.
sikap Meme berbagi makanan dengan Koko. Gambar yang kedua ini, Joshua sedang bermain. Sikap apa yang harus dilakukan Joshua setelah bermain? Iya, benar sekali. Joshua merapikan mainannya, bukannya malah tidur-tiduran dan bermalas-malasan ya. Gambar yang ketiga ini, ada si Adi yang sedang menginjak ekornya si kucing. Kira-kira gambar ini benar atau salah ya? Anak-anak pandai sekali. Gambar ini menunjukkan bahwa Adi tidak menghargai ciptaan Tuhan. Sekian ya aktivitas kita hari ini. Sampai jumpa. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, apa yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, yes, apa yang jahat, no. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Nah, anak-anak sudah selesai mendengarkan Bina Iman hari ini ya. Banyak sekali yang tadi kita pelajari. Ingat ya, kebiasaan yang baik itu harus dilakukan terus-menerus. Kita harus menjaga bumi kita ini supaya sehat. Karena dengan bumi yang sehat, bumi akan menghasilkan segala kebutuhan manusia dan manusia menjadi sejahtera. Disitulah karya Tuhan Yesus untuk memulihkan kehidupan kita. Sekarang, mari kita doa penutup. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin. Tuhan Yesus, terima kasih kami boleh bergembira dalam Bina Iman ini. Amin. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin.